lukisanmu. Ih, makasih lo Dwi. Ipenya laku lukisanmu itu, Bu. Ih, kau mau Dwi? Ih, mau kepanjangan aku di rumah. Kau bisa aja dapetin ini, cuman kau tukarkan dengan barang yang sebanding. Oke, besok kita jumpa lagi ya. Oke Dwi, dadah. Nah, banget sih si Putri. Udah gak sabar lihat lukisannya. Hai Dwi. Hai Putri. Ini loh lukisan yang aku pengen itu. Wah, masih sama bagusnya. Udah gak sabar. Nih, kau lihat itu kan? Ini kan gak sebanding Dwi sama punya aku. Mana ya sih yang gak sebanding? Kan sama-sama lukisan. Beda loh, kau punya pakai tote, aku punya pakai kanvas. Pokoknya aku maunya aku udah bawa keluaran aku. Aku gak mau, ini gak sebanding. Ya aku mau ini, aku udah bawa ya. Uang. Emang kalian udah tahu apa sih itu uang? Uang adalah alat tukar yang sah dan diterima secara umum sebagai media pembayaran barang, jasa, dan utang. Dan dari manakah datangnya uang? Dimulai dari masa prabarter. Pada tahap prabarter, manusia hidup secara mandiri, memenuhi kebutuhan sendiri dengan bergantung pada alam tanpa perlu bertransaksi dengan orang lain. Mereka bekerja sebagai produsen sekaligus konsumen untuk kebutuhan sehari-hari, seperti berburu, mengumpulkan bahan makanan, dan bercocok tanam sederhana, dan mengonsumsi apa yang mereka hasilkan sendiri. Tahap ini belum menganggap diri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dasar dipenuhi secara individual atau dalam komunitas kecil yang saling membantu, tetapi tidak ada transaksi pertukaran barang. Kemunculan tahap ini menjadi titik awal sebelum manusia menyadari ketergantungan satu sama lain dan kebutuhan akan pertukaran barang, yang kemudian melahirkan sistem barter. Masa barter adalah periode dalam sejarah manusia, terutama pada zaman praaksara, di mana sistem perdagangan utama dilakukan dengan cara tukar-menukar barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, karena terdapat kesulitan dalam sistem barter ini, masyarakat mulai menetapkan barang-barang tertentu yang secara luas diakui bernilai dan diterima oleh semua orang sebagai alat tukar. Inilah yang disebut uang komoditas. Di masa inilah, barang-barang yang dulunya dianggap biasa saja mulai dipertukarkan oleh masyarakat, seperti kerang, gandum, ternak, kulit binatang, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut ditukar untuk mendapatkan apa yang mereka mau dan butuhkan. Masa uang barang atau uang komoditas ini juga merupakan fase evolusi ekonomi setelah sistem barter, di mana barang-barang tertentu yang secara luas diakui memiliki nilai intrinsik atau nilai bawaan dan diterima oleh masyarakat digunakan sebagai alat tukar universal. Fungsi utamanya ada 3. Yang pertama, alat tukar, medium of exchange. Fungsi utamanya adalah menghilangkan keharusan mencari kebutuhan ganda yang saling sesuai atau double coincidence of wants. Kedua, satuan hitung atau unit of account menjadi standar nilai untuk mengukur harga barang dan jasa lain. 3. Menyimpan nilai atau store of value, memungkinkan kekayaan disimpan dalam waktu lama, khususnya logam mulia karena tahan lama, kayak tidak busuk atau rusak. Meskipun lebih baik dari barter, uang komoditas juga memiliki keterbatasan. Tidak semua barang seragam, sulit dibawa dalam jumlah besar, dan sulit diatur jumlahnya oleh otoritas karena tergantung pada ketersediaan alam. Ini pada akhirnya mendorong transisi ke uang logam yang distandarisasi. Masa uang logam adalah tahap di mana orang-orang mulai menggunakan koin yang dicetak secara resmi sebagai alat tukar, menggantikan sistem uang barang yang tidak praktis. Bayangkan uang logam ini adalah versi yang sudah di-upgrade dari emas atau perak batangan. Kenapa koin muncul? Karena mengatasi masalah uang barang.
Sebelum adanya koin, orang mungkin memakai sepotong emas atau perak sebagai pembayaran uang barang. Tapi ini bermasalah, seperti susah diukur dan sulit dibagi. Seperti setiap kali bertransaksi, kalian harus menimbang potongan logam itu untuk tahu beratnya dan menguji kemurniannya. Apakah benar-benar emas murni atau campuran? Ini merepotkan dan memakan waktu. Sulit dibagi kalau misalnya lah kalian membeli barang murah. Susah memotong emas menjadi bagian yang sangat kecil dan adil. Nah, masa uang logam sangatlah penting karena 1. Menciptakan standar. Untuk pertama kalinya, uang memiliki berat dan kemurnian yang terjamin oleh otoritas. 2. Meningkatkan efisiensi. Transaksi menjadi cepat. Anda hanya perlu menghitung koin, tidak perlu lagi menimbang atau menguji. 3. Fondasi sistem moneter. Koin adalah bentuk uang pertama yang benar-benar modern yang memiliki satuan baku, yang kemudian menjadi dasar bagi mata uang kertas di masa depan. Di uang kertas ini, kita tidak perlu lagi mengukur nilai suatu benda, karena sudah tertera di uang kertas tersebut nilainya. Jadi lebih mudah dan lebih praktis, seperti contoh uang Indonesia ini. Mulai dari uang 100.000, uang 50.000, dan seterusnya. Uang kertas merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah perkembangan uang. Ia muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakpraktisan uang logam koin saat kegiatan ekonomi dan perdagangan perkembangan pesat. Uang kertas pertama kali muncul di Tiongkok pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-7 dan berkembang pesat pada masa dinasti Song. Awalnya, uang kertas bukanlah uang yang berdiri sendiri, melainkan surat tanda terima atau sertifikat. Meskipun praktis, uang kertas memiliki kelemahan. Pertama, tidak tahan lama, seperti mudah robek, basah, terbakar, atau luntur. Kedua, rentan inflasi. Karena tidak terikat langsung dengan cadangan emas, pemerintah yang tidak hati-hati dapat mencetak terlalu banyak uang, menyebabkan inflasi atau penurunan nilai uang. Lalu karena semakin berkembangnya zaman, maka muncullah uang elektronik. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak barang-barang canggih di dunia ini, mulai dari kendaraan, alat komunikasi, hingga alat masak sekalipun. Namun bukan hanya itu, uang pun bisa menjadi barang elektronik. Inilah yang disebut e-money atau electronic money. Uang elektronik atau e-money ini adalah alat pembayaran dalam bentuk digital, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, seperti chip atau server. E-money ini berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi sehari-hari, terutama untuk transaksi yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi atau transaksi mikro. Masa uang elektronik membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya ialah meningkatkan keamanan, mendorong inklusi keuangan, dan banyak lagi. Sedangkan dampak negatifnya ialah adanya kesenjangan digital, meningkatnya sifat konsumtif, dan banyak lagi. Maka dari itu, kita juga tetap harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Halo deh. Gimana sekali ya? Gue tau. Tadi kan aku udah ditawarin. Terus gua tuh bilang, udah deh, pakai QRIS aja. Ih, bener-bener kan udah pakai QRIS ya. Nonton-nonton secara canggih. Oh iya ya. Iya kan. Tapi saya tuh bisa tinggal loh. Karena dari awalnya aku bisa pakai QRIS. Tapi setahu aku tuh sebelum itu baca uang, itu pakai sistem barter loh. Barter itu gimana sih? Nih, sistem barter itu tuh dulu yang digunakan pada masa-masa kuno 6.000 sebelum Masehi. Nah, jadi itu tuh kayak sistem pembayaran kuno yang dia tuh menggunakan jasa barang untuk ditukar tanpa menggunakan uang. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya barang anak berbanding sama barang lain berbarang itu gimana? Nah, itu dia, karena pada zaman ini sistem barang menggunakan sistem barter, jadinya muncul uang barang kayak barang-barang bernilai gitu loh. Iya, kayak besi, beras, terus kayak pakai
uang komoditi atau uang barang. Baru setelah uang barang kita masuk ke uang logam. Nah, karena terdapatnya kesulitan, makanya ditemukanlah uang logam. Yang dimana logam-logam kecil itu kan mudah gitu loh dibawa. Apalagi kayak uang kertas gitu. Terus seiring berjalannya waktu lagi, maka masukkan kita ke era digital. Lalu dimasukkannya uang itu ke uang elektronik gitu. Kayak apa contoh uang elektroniknya? Kayak misalnya scan QRIS gitu. Makanya pedagang sekarang itu banyak yang pakai sistem QRIS itu. Kan lebih mudah tuh dibawa. Apalagi kan QRIS ini terletak di HP gitu loh. Yang dimana HP itu selalu kita bawa kan. Terus ada yang namanya kartu kredit. Nah, kartu kredit itu selalu kita taruh di dompet kan biasanya orang-orang. Terus kalau misalnya ada apa-apa yang dibayar, tinggal kayak scan, kasih nomor atau kasih sandi, terus kayak itu udah mudah kan? Oh iya Pak. Makasih Naila. Iya gitu. Terima kasih loh Dwi. Mak, tadi Aduh, tua gaya. oke, besok kita jumpa lagi ya. Oke, dadah. Ada darah. Ih, yang mana sih yang nggak sebanding sama kisah loh? Tapi kan beda, punya aku pakai kaca, kau punya pakai topeng. Mana jadi sini barang aku? Mana nih ngapain? Siapa telepon? Lupa telepon. Tinggi lah. Ya, ya. 3. Bisa pakai dulu. Teknologi AI-nya udah makin canggih dan makin bagus. Yes. Ini apa ya? Oh, ini berapa kok? Iya. 3. Dua, 3 ya. Tiga, 2, 3, 2, 1. Banyak pedagang sekarang juga yang menggunakan sistem baca. Sekarang nih menggunakan Nah, harganya 6.100.000 kak. Teknologi AI-nya sudah makin canggih dan bagus. 3 ya. Yang mana kak? Next. 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 Next.